Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kita jumpa lagi dengan bimbingan Olimpiade Matematika, masih dengan number theory, tapi dengan pembahasan yaitu perfect square. Oke, kita lanjutkan saja pembahasan kita tentang perfect square atau bilangan kuadrat sempurna. Kita mulai definisi daripada perfect square. Ya, bilangan bulat A disebut perfect square atau kuadrat sempurna kalau kita bisa menemukan bilangan bulat K sehingga A sama dengan K kuadrat, atau dengan kata lain bilangan bulat A itu disebut perfect square kalau A itu dapat dinyatakan dalam bentuk A sama dengan K kuadrat untuk suatu bilangan bulat K. Oke, contohnya adalah 1, 25, 121 dan lain-lain. 1 dapat dinyatakan dalam bentuk 1 kuadrat, 25 dalam bentuk 5 kuadrat, 121 dalam bentuk 11 kuadrat, sehingga 125, 121 ini adalah bilangan kuadrat sempurna. Kita langsung ke sifat daripada kuadrat sempurna. Saya akan berikan di sini sifat kuadrat sempurna. Jika A adalah perfect square yang ganjil, maka berlaku A sama dengan 8M plus 1 untuk suatu M bilangan bulat. Atau dengan kata lain, jika A kuadrat sempurna yang ganjil, maka kita bisa menemukan sebuah bilangan bulat M sehingga A itu sama dengan 8M plus 1. Oke, kita buktikan saja. Karena A tadi adalah bilangan kuadrat sempurna yang ganjil, maka kita bisa menemukan suatu bilangan I sehingga A itu sama dengan 4I-1 kuadrat atau 4I plus 1 kuadrat. Berarti kan 4I-1 kuadrat atau 4I plus 1 kuadrat. Kenapa? Dapat dinyatakan dalam bentuk 4I-1 kuadrat atau 4I plus 1 kuadrat. Perhatikan di sini, jika sebuah bilangan dibagi dengan 4, maka bilangan itu ada kemungkinannya, kalau enggak 4I, berbentuk 4I, ya, berbentuk 4I-1, 4I plus 1, 4I-2, atau 4I plus 2. Nah, kalau 4I-2, dan 4I plus 2 ini adalah bilangan-bilangan bulat yang genap. Tapi di sini ganjil. Ya, A itu adalah perfect square yang ganjil. Maka tidak mungkinlah ya, A ini sama dengan 4-2 kuadrat, 4I plus 2 kuadrat, atau 4I kuadrat, nggak mungkin. Maka A ini haruslah berbentuk ganjil, yaitu 4I-1 ini kan ganjil. Jadi A itu berbentuk 4I-1 kuadrat atau 4I plus 1 kuadrat. 4I plus 1 kuadrat ini kan juga ganjil. Jika kalau kita kuadratkan saja 4I-1 kuadrat, jadi kita peroleh 16I kuadrat min 8I plus 1. Nah, ini dapat ditulis dalam bentuk 8M plus 1. Jadi 16I kuadrat min 8I. Itu kan habis dibagi 8 plus 1. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 8M plus 1 untuk suatu bilangan bulat M. Kemudian sama saja dengan 4I plus 1 kuadrat. Ini dapat ditulis 16I kuadrat plus 8I plus 1. Nah, 16I kuadrat plus 8I ini kan bilangan bulat yang habis dibagi 8. Jadi 16I kuadrat plus 8I itu habis dibagi 8 plus 1 plus 1. Sehingga 4I plus 1 kuadrat dapat ditulis dalam bentuk 8M plus 1 untuk suatu bilangan bulat M. Maka bukti selesai. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan soal. Mana dalam soal ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan definisi atau sifat kuadrat sempurna. Soal pertama yaitu adalah soal yang saya ambil daripada Lemnas UGM 2015, adalah suatu kompetisi nasional tingkat nasional yang diadakan oleh UGM, Universitas Gadjah Mada. Tentukan jumlah kuadrat dari semua bilangan asli K. Bilangan asli K
yang lebih besar sama dengan 2 sehingga akar kuadrat min 19K plus 99 itu adalah bilangan bulat. Dan soal ini saya taruh dalam latihan soal bahan hajat e-learning, terutama latihan soal tentang perfect square. Oke, saya tunjukkan. Ini adalah soal-soalnya. Introductory problems, materinya masih number teori, kemudian submaterinya adalah perfect square dan perfect power. Di semua soal yang ada di sini ada sekitar 4-6 soal itu berkaitan dengan perfect square. Bagian besar mayoritas itu berkaitan dengan perfect square. Hanya 1 atau 2 yang berkaitan dengan kubik sempurna atau perfect cubic. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan soal. Di sini kita diminta untuk mencari seluruh bilangan asli yang lebih besar sama dengan 2 sehingga akar daripada K kuadrat min 19K plus 99 adalah bilangan bulat. Nah, sekarang coba perhatikan ini ya. Keterangan dalam soal ini bahwa akar K kuadrat min 19K plus 99 adalah bilangan bulat. Apa yang kalian dapatkan dari pernyataan itu? Akar K kuadrat min 19K plus 99 adalah sebuah bilangan bulat. Oke, tentu saja ya, agar bentuk ini adalah bilangan bulat, maka tentu saja yang di bawah akar ini yaitu K kuadrat min 19K plus 99 haruslah apa? Bilangan kuadrat sempurna. Maka dengan menggunakan definisi daripada kuadrat sempurna, artinya kita dapat menemukan sebuah bilangan bulat M. Sehingga itu K kuadrat min 19K plus 99 sama dengan M kuadrat. Karena tadi katakan kuadrat min 19K plus 99 ini adalah kuadrat sempurna. Jadi K kuadrat min 19K plus 99 sama dengan M kuadrat untuk suatu bilangan bulat M. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ini? Persamaan kuadrat. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ini? Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ini? Persamaan kuadrat ini. Bagaimana caranya? Yuk, bagaimana caranya? Jadi kalian harus ingat kembali pelajaran atau materi tentang melengkapi kuadrat sempurna di SMP atau di MTS. Nah, gunakan itu. Jadi permasalahan ini kita harus giring, pernyataan ini harus kita giring ke dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan C. Di mana A kuadrat ini itu mesti mengandung variabel K, sedangkan M kuadrat ini B kuadrat mengandung variabel M sama dengan C. C ini adalah bilangan-bilangan yang konstan. Jadi saya ulangi, kita harus giring persamaan ini ke dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan C. Di mana A ini memuat memuat variabel K, sedangkan B kuadrat itu mesti memuat variabel M ini. Sedangkan C ini adalah bilangan yang konstan. Oke, saya beri waktu berapa saat untuk menyelesaikan ini, untuk menggiring ke dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan C. C adalah bilangan yang konstan, bulat yang konstan. Ya, A dan B itu haruslah bilangan bulat. Oke, ternyata setelah kita gunakan melengkapi kuadrat sempurna, maka kita dapat apa? 4M kuadrat min dalam kurung 2K min 19 kuadrat sama dengan min 19 kuadrat plus 4 kali 99 sama dengan 35. Jadi tadi ketika kalian melengkapi kuadrat sempurna dan kalian mendapatkan di antara suku-suku itu ada bilangan pecahan dan bilangan bulat, tentunya kalian harus kalikan dengan sebuah bilangan sehingga semua bilangan yang terlibat dalam persamaan itu haruslah bilangan-bilangan bulat. Dalam hal ini tadi harusnya dikalikan dengan 4 bila kuadrat ruas kiri dari kanan, baru kalian menemukan bentuk seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan 4M kuadrat min 2K min 19 kuadrat sama dengan 35. Nah, 35 ini bisa saja kita nyatakan dalam bentuk 1 kali 35, ya. 5 kali 7, min 1 kali min 35, min 5 kali min 7. Maka ini kita bentuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk A min B dikali A plus B. Ya. Jadi kalau kita faktorkan, materi SMP 2M min 2K plus 19 dikali 2M plus 2K min 19.
Nah, ini ada perkalian dua bilangan. Oleh karena itu, 35 tadi kita nyatakan dalam perkalian dua bilangan juga. 1 kali 35, 5 kali 7, min 1 kali min 35, min 5 kali min 7. Cuma ada 4 pasang ya perkalian. Ya. Jadi 35 ini cuma ada 4 pasang perkalian saja. Ya, bentuknya. Sehingga kan kita di sini ingin mengeliminasi 2M. Karena 2M ini kan tidak perlu, yang kita perlukan adalah K ini. Kita akan mencari K, maka kita perlu eliminasi dengan cara menggunakan metode eliminasi. Ya. Misalnya saja kita menggunakan 1 kali 35, maka 2M min 2K plus 19 adalah 1, 2M plus 2K min 19 adalah 35. Kemudian kita eliminasi M-nya ini dengan cara mengurangkan tadi. Mengurangkan apa? 2M plus 2K min 19 sama dengan 35 dikurangi dengan 2M min 2K plus 19 sama dengan 1. Nah, sehingga kita peroleh apa? 2M plus 2K min 19 dikurangi 2M min 2K plus 19 sama dengan apa? 4K min 38 sama dengan 35 dikurang 1. Nah, kalau seandainya 2M min 2K plus 19 sama dengan min 1, 2M plus 2K min 19 sama dengan min 35, maka kita kurangkan saja. Jadi 4K min 38 sama dengan min 35 dikurangi min 1. Ya. Jadi kita peroleh apa? Tadi yang pertama, kita kurangkan 2M plus 2K min 19 dikurangi min 2K plus 19, hasilnya 4K min 38, 35 dikurang 1 ada 34, maka kita peroleh 4K min 38 sama dengan plus minus min 34. Kemudian selanjutnya, dengan cara yang sama, hasilnya 4K min 38, kemudian 7 dikurang 5, 2, ini min 7 dikurang min 5, min 2, maka kita peroleh 4K min 38 sama dengan plus minus 2. Ya, jadi kita peroleh dari pernyataan di atas atau persamaan di atas adalah 4K min 38 sama dengan plus minus 34 atau 4K min 38 sama dengan plus minus 2. Nah, kalau 4K min 38 sama dengan min 34, maka kita peroleh apa? 4K sama dengan 4. K-nya 1. Tapi di sini K-nya haruslah lebih besar daripada 1. Jadi K sama dengan 1 tidak memenuhi. Bagaimana kalau 4K min 38 sama dengan 34? Maka kita peroleh adalah 4K sama dengan 72, maka K-nya adalah 18. Jadi K sama dengan 18 memenuhi. Ya. Jadi 4K min 38 sama dengan 34. Kita peroleh 4K sama dengan 72, maka K 18. Nah, kalau 4K min 38 sama dengan min 2, kita peroleh 4K sama dengan 36. Sehingga kita peroleh K-nya 9. Kalau 4K min 38 sama dengan 2, kita peroleh 4K sama dengan 10. Sehingga kita peroleh K-nya sama dengan 10. Sehingga kita peroleh K yang memenuhi adalah K sama dengan 9, K sama dengan 10, dan K sama dengan 18. Dan jumlah kuadrat mereka adalah 9 kuadrat plus 10 kuadrat plus 18 kuadrat sama dengan 505. Oke, kita lanjut saja ke soal yang kedua. Buktikan bahwa ada bilangan kuadrat sempurna di barisan 11, 111, 1111, 11.111, dan seterusnya ini. Jadi kita akan buktikan bahwa di deretan ini, di barisan bilangan-bilangan ini, bilangan-bilangan infinite ini, ya, bilangan-bilangan dengan banyaknya infinite, maksud saya, jadi barisan bilangan bulat yang banyaknya infinite dari 11, 111, 1111, 11.111 dan seterusnya ini, barisan bilangan dengan banyaknya itu infinite. Nah, kita buktikan tidak ada elemen-elemennya ini yang berbentuk kuadrat sempurna. Oke, kita recall saja sifat daripada kuadrat sempurna yang kita buktikan di depan. Jika A adalah perfect square ganjil, maka kita dapat menemukan bilangan bulat M sehingga A sama dengan 8/1. Ini adalah sebuah implikasi. Dan kontraposisinya, kontraposisi tentunya adalah senilai dengan implikasinya. Jadi, sekali lagi, kontraposisi daripada sebuah implikasi tentunya senilai dengan implikasinya. Apa kontraposisinya?
Jika A tidak sama dengan 8M plus 1 untuk semua bilangan bulat M, maka yang berlaku adalah A bukanlah perfect square ganjil. Jadi kalau A itu tidak berbentuk 8M plus 1 untuk semua M bilangan bulat Z, A bukanlah perfect square ganjil. Tetapi di sini masih mengandung sebuah pengertian bahwa kalau dia bukan perfect square ganjil, bisa saja perfect square yang genap, yaitu perfect square yang genap, ya, yaitu A sama dengan 4M kuadrat misalnya saja. Kalau pernyataan ini A bukan perfect square yang ganjil. Oleh karena itu, kita tambah lagi sebuah syarat sehingga terbentuklah sebuah lemma. Jika A ganjil dan A tidak sama dengan 8M plus 1 untuk semua bilangan bulat M, maka A bukan perfect square. Jadi syarat A ganjil ini untuk mengantisipasi munculnya pengertian A itu adalah kuadrat sempurna yang genap di sini. Maka kalau A ganjil dan A tidak sama dengan 8M plus 1 untuk semua M bilangan bulat Z, pasti A bukanlah perfect square. Maka kita dapat sebuah lemma untuk menyelesaikan masalah kita ini. Oke, kita langsung saja. Sudah jelas bahwa 11, 111, 1111 dan seterusnya adalah apa? Adalah ganjil. Kita memenuhi salah satu syarat dari dua syarat yang ada di dalam lemma. Jadi 11, 1111, jadi semua elemen yang berada dalam barisan ini adalah semuanya bilangan ganjil. Terpenuhi syarat yang pertama. Tinggal syarat yang kedua. Oke, jelas, sudah pasti 11 bukan perfect square, ya. Dan 111 itu ketika dibagi 8 sisanya 7. Maka bentuk adalah 111 sama dengan 8i plus 7 untuk suatu bilangan bulat i. Karena tadi 111 ganjil, ya, dan bentuk 8i plus 7 untuk suatu bilangan bulat i, maka 111 ini tidak mungkin berbentuk 8M plus 1 untuk semua M bilangan bulat. Maka dua syarat terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa 111 ini bukanlah perfect square, ya. Kemudian untuk memudah penulisan, maka untuk setiap bilangan bulat lebih besar daripada 3, kita definisikan AN itu adalah bilangan yang semua digitnya 1 dengan banyak digit sebanyak N. Nah, N itu tentunya dapat ditulis, karena dia N-nya lebih besar daripada 3, dapat ditulis adalah sama dengan bilangan bulat dengan semua digit 1 sebanyak N-3 dikali 1000 ditambah 111. Jadi N ini dapat ditulis bentuk seperti ini. Karena 3 digit terakhirnya 3 digit adalah 0, maka tadi ini habis dibagi dengan 8. Jadi bilangan bulat dengan cuma digitnya 1, ya, di 1 sebanyak N-3 dikali 1000 ini tadi, itu habis dibagi 8. Sehingga kita dapat tulis 1000M ditambah 111 sehingga 1000M tambah 111, sehingga N ini dapat dinyatakan dalam bentuk 1000M plus 111. Ya. Ini 1000M ini habis dibagi 8, 111 ini kalau dibagi 8 bisa 7. Jadi 1000M dapat ditulis dalam bentuk anggap saja 8K. Kemudian di sini 111 dalam bentuk 8J plus 7. Sehingga 1000M plus 111 dapat ditulis dalam bentuk 8I plus 7. Karena yang tadi kita telah perlihatkan bahwa bilangannya bilangan ganjil semua, terpenuhi syarat pertama, kemudian AN itu sama dengan 8I plus 7. Jadi untuk L lebih besar daripada 3 tadi, ya. Sehingga dia berakibat AN itu adalah tidak sama dengan 8M plus 1 untuk semua M bilangan bulat M. Karena AN ini bentuk 8I plus 7. Sehingga A ini memenuhi dua syarat tadi, A ganjil dan
Ya, memenuhi syarat bahwa AN itu ganjil dan AN itu tidak sama dengan 8M plus 1 untuk semua bilangan bulat Z. Maka yang berlaku adalah AN itu bukanlah perfect square. Maka bukti selesai. Oke, demikianlah tadi kita telah membahas tentang perfect square. Mulai dari definisinya, kemudian sebuah sifat tentang perfect square, dan kita telah bahas dua soal. Satu soal dari kompetisi matematika tingkat nasional diselenggarakan oleh UGM tahun 2014. Kemudian satu soal lagi adalah kompetisi nasional di negara lain dengan menggunakan definisi daripada kuadrat sempurna dan sifat kuadrat sempurna. Kita selesaikan dua soal itu. Oke, sampai di sini saja. Saya serahkan kepada penonton untuk menyelesaikan soal-soal yang tersisa. Ya, bisa di-download di bahan ajar e-learning tentang latihan soal kuadrat sempurna perfect square. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.